Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Miss Vera. Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai energi listrik. Pada dasarnya, listrik memiliki dua muatan yang saling berlawanan, yaitu muatan negatif dan positif. Muatan listrik negatif disebut dengan elektron, sedangkan muatan listrik positif disebut dengan proton. Jika kedua muatan listrik yang berlawanan bertemu, akan terjadi gaya tarik-menarik. Gaya tarik-menarik itu sering disebut dengan gaya listrik. Kita dapat melihat gejala kelistrikan misalnya pada contoh berikut, serpihan kertas yang menempel pada penggaris, di mana sebelumnya penggaris tersebut kita gosok-gosokkan dengan kain wol. Muatan listrik dari kain wol berpindah ke penggaris. Dengan demikian, dapat dikatakan penggosokan dapat menimbulkan listrik. Contoh lainnya bisa kita lihat pada baju yang baru saja disetrika. Kemudian, ketika kita mengenakan baju tersebut, maka kita melihat rambut-rambut di kulit lengan kita terasa berdiri. Ya, hal itu disebabkan baju juga bermuatan listrik akibat digosok berulang kali oleh setrika. Kemudian, jika kamu memiliki rambut panjang, kamu bisa menggosok-gosokkan rambut itu dengan menggunakan penggaris ataupun balon. Balon yang sebelumnya sudah digosok-gosokkan dengan kain, kita dekatkan ke rambut, apa yang akan terjadi? Ya, rambut ketika kita dekatkan pada balon yang telah digosokkan kain, sejumlah elektron berpindah dari rambut ke balon. Akibatnya, jumlah elektron pada balon bertambah. Balon menjadi bermuatan negatif. Perbedaan muatan pada balon menimbulkan gejala kelistrikan. Muatan pada balon bersifat diam atau kita sebut dengan statis. Oleh karena itu, gejala kelistrikan yang terjadi disebut dengan listrik statis. Berikutnya kita akan mempelajari sumber energi listrik. Sumber energi listrik ada 4 diantaranya, yaitu baterai, aki, dinamo, dan generator. Kita bahas yang pertama, yaitu baterai. Baterai disebut pula dengan elemen kering karena di dalamnya terdiri atas bahan-bahan kimia kering. Di dalamnya terdapat batang karbon yang berfungsi sebagai kutub positif. Adapun pembungkus seng berfungsi sebagai kutub negatif. Pada saat digunakan, di dalam baterai terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Jika bahan-bahan kimia di dalam sudah tidak dapat berubah lagi, berarti baterai sudah kehabisan energi listrik. Pada saat itu, baterai sudah tidak dapat digunakan. Karena tidak dapat digunakan kembali, maka baterai disebut elemen primer. Kemudian berikutnya adalah aki. Berbeda dengan baterai, aki setelah habis energi kimianya masih dapat diisi kembali. Karena itulah aki disebut elemen sekunder. Pada saat aki digunakan, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Sebaliknya, pada saat aki diisi ulang, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Aki lebih praktis daripada baterai. Selain karena dapat diisi ulang, tegangan listrik yang dihasilkan juga lebih bervariasi. Selanjutnya, dinamo. Sumber energi lain yang sering kita temui adalah dinamo. Dinamo ini bisa dipasang pada sepeda. Dinamo sepeda biasanya dipasang pada rodanya. Di dalam dinamo ada bagian pokok yang berupa magnet dan kawat kumparan. Salah satu dari keduanya dapat berputar. Bagian yang berputar disebut dengan rotor, sedangkan bagian yang diam disebut dengan stator. Bagian rotor dihubungkan ke bagian roda. Jika roda berputar, rotor juga berputar. Perputaran antara magnet terhadap kumparan itulah yang menghasilkan listrik. Makin cepat berputar, makin besar tegangan listrik yang dihasilkan. Hal itulah yang menyebabkan
Saat kamu mengayuh sepeda, maka makin cepat nyala lampu juga makin terang. Jadi, pada penggunaan dinamo terjadi perubahan energi, yaitu energi gerak menjadi energi listrik. Sumber berikutnya adalah generator. Pada prinsipnya, cara kerja generator dan dinamo mempunyai kemiripan. Pada generator, bagian yang berputar disebut turbin. Ukuran turbin jauh lebih besar daripada rotor dinamo sepeda. Perputaran turbin itulah yang akan menghasilkan energi listrik. Pada peristiwa tersebut, terjadi perubahan energi dari energi gerak menjadi energi listrik. Menggerakkan turbin yang berukuran besar tentu memerlukan tenaga yang sangat besar. Tenaga itu didapat dari tenaga alam, misalnya tenaga air atau angin. Air dari suatu bendungan mempunyai energi yang bergerak sangat besar. Energi itulah yang digunakan untuk memutar turbin generator. Hal yang sama juga terjadi pada angin. Angin digunakan untuk memutar kincir angin berukuran besar. Perputaran kincir itu digunakan untuk memutar turbin. Penggunaan tenaga pemutar turbin digunakan untuk memberi nama jenis generatornya. Misalnya PLTA, pembangkit listrik tenaga air, menggunakan air sebagai penggerak turbin. PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, menggunakan uap sebagai penggerak turbin. PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, menggunakan nuklir sebagai penggerak turbin. Kita juga mengenal pembangkit listrik lainnya, yaitu pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kemudian ada juga pembangkit listrik tenaga gas dan pembangkit listrik tenaga diesel. Mesin pembangkit listrik biasanya letaknya jauh dari pemukiman penduduk. Oleh karena itu, listrik yang dihasilkan di suatu pembangkit selanjutnya akan disalurkan ke pemakai. Untuk menjaga penyaluran energi listrik, biasanya digunakan transformator. Kamu dapat melihat transformator di gardu-gardu listrik atau di tiang-tiang listrik tertentu. Biasanya, tiang listrik di dekat sebuah pabrik menggunakan transformator. Tata cara atau sistem penyaluran energi listrik disebut dengan transmisi listrik. Selanjutnya, kita akan mempelajari rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Sumber listrik yang biasa kita gunakan dalam rangkaian listrik sederhana yaitu baterai, dan alat-alat listriknya terdiri dari lampu, saklar, dan ada dihubungkan menggunakan kabel. Apabila sudah dihubungkan dengan saklar, rangkaian listrik disebut dengan rangkaian listrik tertutup, sehingga lampu sudah dapat menyala dikarenakan arus sudah dapat mengalir pada rangkaian. Namun, apabila belum dihubungkan dengan menggunakan saklar, maka rangkaian tersebut disebut dengan rangkaian terbuka, di mana arus belum dapat mengalir pada rangkaian, sehingga lampu tidak dapat menyala. Saklar, apakah saklar tersebut? Saklar merupakan alat listrik yang berfungsi menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Bisa kita sebut dengan tombol on-off. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, maka rangkaian listrik tersusun dengan 3 cara. Yang pertama, rangkaian yang disusun secara seri, kemudian rangkaian yang disusun secara paralel, dan rangkaian yang disusun secara campuran. Kita bahas satu persatu. Rangkaian yang disusun secara seri merupakan rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Kita lihat contoh pada gambar berikut. Berdasarkan contoh rangkaian gambar tersebut, maka
dapat kita lihat ciri-ciri dari rangkaian seri. Yang pertama, arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Arus listrik yang mengalir melalui lampu pertama, melalui lampu kedua, kemudian melalui baterai 1 dan demikian pun melalui baterai 2. Jika salah satu alat listrik yang dilepas atau rusak, maka arus listrik akan putus. Bisa kita sebut dengan bahasa apabila satu lampu mati, maka lampu yang lainnya ikut mati. Kemudian rangkaian berikutnya adalah rangkaian yang disusun secara paralel. Rangkaian paralel merupakan rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Alat listrik yang dapat dirangkai secara paralel adalah lampu dan baterainya. Bisa kita lihat dari gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, maka kita lihat ciri-ciri rangkaian paralel. Arus yang mengalir melalui satu cabang atau lebih. Arus listrik yang melalui lampu 1 atau baterai 1 tidak melalui lampu 2 atau baterai 2. Jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, arus listrik akan tetap mengalir melalui cabang yang lain. Nah, coba kalian perhatikan rangkaian listrik yang ada di rumah kalian. Rangkaian apakah itu? Kemudian yang ketiga adalah rangkaian yang disusun secara paralel dan seri. Disebut dengan rangkaian campuran. Jadi rangkaian campuran tersebut adalah gabungan dari rangkaian yang disusun secara seri dan paralel. Contoh rangkaiannya bisa kita lihat pada gambar berikut. Selanjutnya kita identifikasi perbedaan antara rangkaian seri dan paralel. Yang pertama, dari penjelasan sebelumnya, kita ketahui bahwa rangkaian seri tidak bercabang, sedangkan rangkaian paralel bercabang. Yang kedua, arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri lebih besar hambatannya dibanding dengan rangkaian paralel. Kemudian, rangkaian yang disusun secara paralel karena memiliki percabangan, maka setiap lampu mendapatkan energi listrik yang sama besar, sehingga nyala lampunya lebih terang dibanding rangkaian seri. Kemudian, rangkaian yang disusun secara paralel lebih aman dibanding rangkaian yang disusun secara seri, karena apabila satu lampu mati, maka lampu yang lain masih tetap menyala. Bagaimanakah pedoman ketika berhubungan dengan alat-alat listrik? Ya, yang pertama, gunakan alas kaki dari karet ketika melakukan aktivitas yang menggunakan listrik. Hindari menggunakan steker yang terlalu banyak pada sebuah stop kontak. Hindari kabel terkelupas karena dapat menyebabkan sengatan listrik. Jika ada peralatan listrik mengeluarkan asap atau kamu mencium bau terbakar, segera matikan peralatan itu. Jangan bermain layang-layang di dekat kawat listrik. Jangan menghubungkan alat listrik ke stop kontak jika tidak digunakan. Jangan menyentuh alat listrik dengan tangan dalam keadaan basah. Jangan menggunakan alat listrik yang sudah rusak. Pilihlah alat listrik yang berdaya kecil. Daya alat listrik biasanya tercantum pada alat listrik dan dinyatakan dalam watt atau W. Contohnya adalah lampu 220 volt per 60 W atau 220 V per 30 W. Dan jangan mencoba memperbaiki alat listrik yang rusak kecuali kamu yakin mampu memperbaikinya.
Selanjutnya, penghematan energi listrik. Sebagaimana kita ketahui, perusahaan listrik negara atau PLN menentukan sewa listrik berdasarkan jumlah energi listrik yang digunakan oleh pemakai. Kamu dapat melihat jumlah energi listrik yang terpakai di rumahmu pada alat kWh meter. Alat kWh meter digunakan untuk mencatat pemakaian energi listrik dalam waktu 1 bulan. Makin kecil angka yang tercatat dalam rekening, berarti makin hemat energi listrik yang digunakan. Berikutnya, beberapa cara yang dapat kita tempuh dalam usaha kita untuk menghemat energi listrik, yaitu yang pertama, memilih alat listrik yang berdaya rendah. Alat listrik yang berdaya rendah memerlukan energi listrik lebih sedikit. Misalnya, untuk mengurangi panas ruangan tidak menggunakan AC, tetapi kipas angin. Kemudian, menggunakan alat listrik hanya pada saat diperlukan. Misalnya, tidak menyalakan semua lampu ruangan di malam hari. Selanjutnya, gunakan lampu hemat energi untuk menerangi rumah. Lebih memilih lampu neon daripada lampu pijar. Energi listrik yang digunakan lampu pijar selain berubah menjadi cahaya juga menjadi panas. Adapun pada lampu neon, hampir semua energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Akibatnya, untuk daya yang sama, lampu neon akan lebih terang daripada lampu pijar. Berikutnya, mengurangi pemakaian alat listrik yang kurang perlu. Contohnya, mengurangi menonton acara hiburan di televisi. Selanjutnya, setrikalah pakaian dalam jumlah banyak sekaligus. Cara ini lebih hemat daripada menyetrika pakaian berulang-ulang. Jika rumahmu menggunakan pompa air, gunakan seperlunya. Jangan terlalu sering menghidupkan pompa air. Isilah tandon air hingga penuh. Dan jika rumahmu memiliki kulkas, tutup rapat pintu kulkas jika tidak diperlukan. Pintu kulkas yang sering terbuka akan boros energi. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana arus listrik mengalir dalam sebuah rangkaian. Sebelum itu, kita harus memahami istilah berikut. Lampu padam sama dengan off, artinya saklar dibuka sama dengan saklar diputus. Lampu menyala sama dengan on, saklar ditutup sama dengan saklar disambung. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Pada rangkaian ini terdapat 2 buah baterai, 2 buah saklar S1 dan S2, dan 5 buah lampu. Pertanyaannya adalah, apabila S1 ditutup dan S2 dibuka, lampu manakah yang akan menyala? Perlu kita pahami bahwa arus listrik mengalir dari kutub positif baterai menuju ke kutub negatif baterai. Kita dapat menjawab soal ini dengan cara memberi tanda silang pada S2, kemudian kita jalankan ujung pensil dari kutub positif baterai menuju ke kutub negatif baterai. Apabila menuju ke saklar 2, dia sudah terkena oleh tanda silang, maka arus tidak akan mengalir. Jadi kesimpulannya adalah lampu yang akan menyala yaitu lampu 4 dan lampu 5. Kita lihat ilustrasi berikut. Saklar pertama, saklar kedua, karena dibuka maka kita beri tanda silang. Baterai kita beri tanda positif dan negatif. Nah, pada baterai positif kita jalankan ujung spidol menuju ke saklar 2. Tidak bisa karena sudah beri tanda silang. Kita lanjutkan menuju ke lampu 4, lampu 5, dan menuju ke saklar 1 dan baterai beraliran negatif. Dengan demikian, yang bisa dialiri oleh arus listrik adalah lampu 4 dan lampu 5. Sedangkan lampu 1, lampu 2, dan lampu 3 tidak bisa karena saklarnya terbuka. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga mudah dipahami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar di rumah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.